A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak hadirin hadirat jika ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan juga di langit itu pula siraja wa qamaran munira, ada matahari dan bulan yang bercahaya. Itu ayat Al-Quran, bagaikan lukisan ketika pagi hari masih jam 4 di Masjidil Haram, imam bacaannya luar biasa. Orang yang tidak tahu maknanya dikira biasa saja. Subhanallah. Segala puji bagi Allah Ta'ala juga yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Apa jadinya jika malam terus menerus? Apa pula jadinya jika siang terus menerus? Subhanallah, hanya karena nikmat Allah saja dijadikan malam dan siang sehingga kita bisa hidup, tanaman bisa tumbuh. Kalau malam terus menerus tidak terjadi fotosintesis, mati semua tanaman. Apalagi siang terus menerus akan terbakar. Ternyata dalam biokimia ada reaksi gelap dan reaksi terang. Namun pada kesempatan ini, pergantian siang dan malam, akan kita ambil pelajaran menjadi perhitungan waktu. Sekarang kita berada pada tanggal 27 Desember 2020. Sebentar lagi 2021. Alhamdulillah kita masih diberi umur yang harus kita syukuri. Jangan datar-datar saja pergantian tahun, biasa-biasa saja. Ternyata kita harus melakukan evaluasi diri. Yang tengah ini evaluasi diri pada akhir tahun, muhasabah ini Bapak Ibu sekalian dan hadirin hadirat rahimakumullah, ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa amal wajib apa yang masih kita tinggalkan, amal sunnah apa yang masih kita abaikan, amal haram apa yang masih kita kerjakan, amal makruh apa, agar nanti kita bisa tidak menyesal di akhirat. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan tampilkan tentang penyesalan-penyesalan orang nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perintah untuk muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah memperhatikan setiap nafsi, setiap pribadi, ya, nafsun ma qaddamat lighad, apa-apa yang dikerjakannya untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ternyata muhasabah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menghitung-hitung ketika dapat gaji, mana yang untuk akhirat, mana yang untuk dunia. Amplop mana untuk zakat harus diutamakan, kalau perlu sudah dipotong sebelum diambil uangnya. Jadi kita di IPB, alhamdulillah sudah langsung dipotong masuk ke Basnas lewat Al-Huriyah, itu langsung dipotong. Jadi kita terima
sudah bersih dari zakat profesi, ya, langsung mengisi isian ke bank untuk bisa dipotong langsung. Nah, ini penyesalan saat sakaratul maut, ternyata belum sodakoh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas solihin. Mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Jangan sampai begitu datang sakaratul maut, ya Allah, undurkan barang sebentar, saya mau sodakoh, mumpung masih hidup sekarang ini. Belum tahu kita kapan matinya. Yuk bersegera sodakoh. Cek rekening, mau berapa persen kita wakafkan, kita infakkan, kita sodakohkan. Tanah yang Bapak punya, mana yang mau diwakafkan, segera. Ini nanti akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Jangan sampai menyesal kita belum mengikrarkan sesuatu pun untuk kemaslahatan, untuk akhirat kita ini. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kamu, ya, mati. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Agar aku bisa sedekah sehingga aku termasuk orang soleh. Ini. Ada yang bertanya, Pak Hasim, kenapa itu sedekah enggak sholat? Mari kita renungkan surat di dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza masahul khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sedekah yang diterima itu hanya sedekahnya orang salat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sakaratul maut minta diundurkan, artinya dia sudah beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita semua diciptakan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'a. Asli manusia dari Allah diciptakannya kamu ini adalah suka berkeluh kesah, lagi kikir. Seperti anak kecil, dipinjemin mainannya, enggak boleh. Jangan sampai kita sudah tua masih kayak anak kecil juga. Sudah ikut pengajian masih kayak anak kecil juga. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Apalagi kafir, lebih kikir lagi. Jadi orang dermawan yang sebenarnya hanya ahlus sholah, hanya ahlus sholah. Oh, ada orang sholat kok masih kikir, berarti belum daimun, belum terus menerus sholatnya. Mari kita introspeksi. Kalau kita masih belum masuk orang-orang yang muflihun, yang wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, seperti kaum Ansor, bagaimana ya cintanya kepada kaum Muhajirin sampai itsar, mengutamakan saudaranya. Kaum Muhajirin melebihi dari cinta pada dirinya sendiri. Berarti itu imannya sudah mantap. Jadi sedekah itu diterima oleh Allah ketika kita ahlu sholat, ya. Orang yang rajin sholat. Penyesalan sekarang sakaratul maut, masuk ke penyesalan, masuk ke alam kubur, masuk ke nanti sudah dibocorkan oleh Allah SWT. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat 10 sampai 11. Siapakah yang berkata ini? Ahli neraka. Di tengah-tengah api yang menyala-nyala, mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u, kalaulah aku dahulu mau mendengar, au naqilu,
dan mau berpikir, aku tidak berada di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Yang sekarang bertahan menjadi ahli kitab, yang sekarang bertahan menjadi orang-orang musyrik, karena innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jangan sampai hadirin ditarik-tarik untuk mengatakan semua agama sama. Naudzubillahi min dzalik. Adanya dalam Al-Qur'an inna dina indallahil Islam. Apalagi sekarang banyak lagi tulisan-tulisan, Yahudi saudara tua kita, Nasrani saudara tua kita, harus kita hormati, harus kita muliakan. Naudzubillahi min dzalik. Harus kita ucapkan selamat. Tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak usah ajak-ajak aku untuk ke gereja, saya juga tidak akan ngajak kamu ke Masjid Al-Hidayah. Tidak, udah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita korbankan, apalagi sampai ikut di sana baca Al-Quran di gereja. Naudzubillahi min dzalik. Adanya hadirin rahimakumullah, bahwa Yahudi itu harus beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW bila ingin diterima sekarang ini. Kalau dulu zaman Nabi Musa diterima, tapi setelah datang Nabi Isa dia harus ikut Nabi Isa. Setelah datang Nabi Muhammad, Nabi Isa harus ikut Nabi Muhammad SAW. Jangan terbawa arus. Dikiranya, oh ini sama-sama agama samawi. Nah ini anak-anak SMA banyak kan begitu. Ya, ini sama-sama. Benar, tidak bisa. Sekarang kita renungkan dengan baik. Apakah mereka tidak menggunakan pendengaran dan pikirannya? Siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Apakah itu manusia biasa? Ka'bah itu apa? Haji itu apa? Al-Quran itu apa? Apa tidak pengen tahu? Tidak pengen mendengar? Bertahan. Kita saja beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, dan seluruh nabi-nabi. Mereka hanya beriman pada nabinya sendiri dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana diletakkan pendengaran dan penglihatan dan akalnya? Sebagai orang, sebagai manusia yang berakal, mestinya pengen tahu apa itu Al-Quran. Karena itu tugas kita adalah ya, untuk mengingatkan mereka dengan Al-Quran. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Peringatkan dengan Al-Quran. Ya. Semoga mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan, mana ibadah yang paling serius selain umat Islam? Ya. Wudu, bahkan mandi, subuh ketika semua orang, mayoritas orang masih tertidur lelap, kita sudah menaruh dahi kita di tanah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu yang diucapkan oleh wanita Nasrani yang masuk Islam beberapa waktu yang lalu, ya, yang berkata kepada Presiden Perancis, kamu ini apa? Kamu nggak melihat itu? Di pagi-pagi buta, ya, orang-orang sudah bersuci, dia melantunkan, kata dia itu, ayat-ayat surga. Nah, itu kan ayat-ayat surga, ya, lagu-lagu dari surga, ya, di Masjidil Haram. Sangat indah kalau kamu tahu. Wahai kamu ngapain? Kamu masih tidur lelap. Mereka sudah sujud memuji Allah Rabbul Alamin. Mengatakan begitu itu orang Nasrani yang masuk Islam, perempuan itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Renungkan dengan baik. Apa itu agama Islam? Dikira agama sembarangan. Ya. Belum lagi rahmatan lil alamin. Ya. Makanya mari kita kampanyekan, kita dakwahkan kepada seluruh manusia. Islam itu bukan hanya mengatur umat Islam saja, tetapi mengatur hubungan umat Islam dengan orang di luar Islam.
Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai ini kita korbankan, kita pada lupa dengan itu semuanya. Ini katakan kepada mereka, kamu tidak usah menyembah apa yang aku sembah, aku tidak usah menyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu sudah jelas sekali, gamblang. Bahkan hampir setiap sholat maghrib, bisa di masjid-masjid sekitar kita satu, qul ya ayyuhal kafirun, terus sama al-ikhlas. Ini wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi mari hadirin rahimakumullah, kita pertahankan Islam sekuat tenaga, jangan kebawa orang-orang yang tanpa alasan, tanpa dasar. Yang kedua, tidak menjadi muslim. Tidak menjadi muslim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Alif lam ra ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Orang kafir itu nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ini jadi akan menyesal mereka dengan kekafiran mereka, yang sekarang mengaku sebagai Nasrani, yang mereka mengaku sebagai Yahudi. Apalagi kalau bapak-bapak sekalian membaca surat Al-Baqarah ayat 62, ayat 83, itu tentang Yahudi. Ternyata Yahudi itu diperintahkan sama seperti kita. Ya disuruh sholat, ya disuruh zakat, ya suruh berbuat baik kepada kedua orang tua, ya suruh berkata-kata yang ihsan kepada manusia. Tidak boleh merendahkan. Kenyataannya mereka tidak melakukan itu semua. Sama mereka diperintahkan untuk sholat, untuk zakat. Silahkan dicek Al-Baqarah 83. Subhanallah. Jadi ini penyesalan di akhirat. Karena itu jangan sampai syahadat kita hilang hanya karena iming-iming harta, hanya karena iming-iming jabatan. Naudzubillah min dzalik. Penyesalan ketiga di akhirat, tidak mentaati Allah dan Rasul. Ini tersebut di dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai dengan 69. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari dibolak-balikan wujuhuhum, wajah mereka, finnar, di dalam api neraka. Yaquluna ya laitana. Mereka mengatakan, alangkah baiknya kami kalau dahulu ata'nallaha wa ata'na rasula. Kalau aku mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kenapa mentaati Allah? Berarti orang beriman. Dalam surat Al-Anfal kan dikatakan seperti itu. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar orang beriman. Nah, di sini nanti akan jadi penyesalan orang-orang, alangkah baiknya kalau aku dahulu ata'nallah wa ata'na rasul, mentaati Allah dan Rasul. Wa qalu, nah mereka mengatakan lagi. Ternyata siapa yang ditaati? Ternyata Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami. Waspada. Jadi pejabat juga jangan terlalu patuh pada pemimpin. Kalau pemimpinnya perintahnya nggak benar, ya, untuk menyebut orang-orang Islam itu radikal, padahal tidak radikal, ya, apalagi untuk membunuh orang-orang Islam, naudzubillah min dzalik, jangan taat itu. Rizki banyak sekali dari Allah SWT, bukan hanya dari gaji jabatan, sama sekali tidak. Insya Allah kalau benar, ya, atasan kita yang beriman dan bertakwa tidak akan memerintahkan itu. Tapi ketika dia mendapat sogokan uang,
atau promosi jabatan kalau bisa ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ujiannya keimanan itu adalah harta dan jabatan. Ini bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir mereka berdoa, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Tuhan kami, ya, timpakanlah azab kepada mereka 2 kali lipat, ya. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang besar. Jadi orang-orang yang mentaati pemimpin nanti akan berdoa agar pemimpinnya diazab 2 kali lipat dan dilaknat dengan laknat yang kabir, yang besar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tetapi yang paling utama, jangan sampai kita tidak taat pada Allah dan taat pada Rasul, lebih mentaati pemimpin padahal pemimpinnya ternyata mengajak kita kepada keluar dari jalan Allah dan Rasul. Yang keempat, penyesalan di akhirat, tidak beramal soleh. Ini tertulis dalam surat As-Sajdah ayat ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu melihat nanti, ya, orang-orang yang berdosa tertunduk kepalanya di sisi Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini ungkapannya. Apa ungkapannya? Rabbana absorna, ya Allah, aku telah melihat. Wa sami'na, aku telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke Bogor, naudzubillah min dzalik, ke dunia lagi. Na'mal solihan, aku akan beramal soleh. Inna muqinun, sungguh kami sekarang yakin. Terlambat sudah, nggak bisa. Ini penyesalan-penyesalan. Karena itu saya mengajak, kenapa saya bacakan ini di akhir tahun. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat kayak begini, mumpung masih ada umur. Jangan sampai menyesal. Yuk kita segera beramal soleh, jangan santai-santai. Yang terakhir, harta dan jabatan. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Mumpung bagi yang masih punya jabatan, gunakan jabatannya untuk berjuang fisabilillah. Jangan sampai dengan jabatannya malah membuat rapat yang sudah ada azan diperpanjang rapatnya. Peserta rapat saja malah jadi nggak bisa ikut sholat. Mestinya kita sebagai pemimpin, yuk kita rapat nanti ya jam 12 kurang 15 kita harus sudah selesai, ya, agar kita bisa sholat berjamaah semuanya, ya. Agar saya sebagai pemimpin nanti dimudahkan Allah masuk surga karena tidak menghalangi Anda semua untuk sholat berjamaah. Mumpung masih jadi pemimpin, jangan sampai nanti sana ma'ahna'ani mali halaka ani sultaniyah. Kekuasaanku sudah nggak ada, harta juga demikian. Mumpung masih ada harta, masih ada rekening, yuk kita tengok. Ini akhir tahun, jadi jangan ke bawah arus malah beli terompet. Wow, punya rencana kemana? Nggak jelas. Bukan muhasabah, tetapi mari kita muhasabah keuangan, ya, amal-amal keluarga, anak-anak dan seterusnya. Itu yang harus kita amalkan, ya. Tentang belum sodakoh, belum amal soleh, berpikir apa tidak. Bisa saja kita sekarang udah beragama Islam, rajin sholat, tapi masih menganggap semua agama benar. Mari kita gunakan, ya, pendengaran untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ikut pengajian dan seterusnya. Sekarang kita masih ada di dalam era bencana ini. Ternyata bencana ini cukup panjang. Dari Maret kita sudah nggak pernah ke kantor, sekarang sudah mau Maret lagi, ya kan? Sudah berarti sudah hampir 1 tahun. Kalau nanti Januari, Februari 3 bulan lagi 1 tahun. Ya, kampus sudah libur, sekolah-sekolah juga demikian. Ya. Ternyata kalau kita melihat akhir dari surat Ar-Rum ayat 41 itu la'allahum yarji'un.
Jadi dzaharul fasadu, telah nyata kerusakan di darat, di lautan, ya. Wal bahri bima kasabat aydin nas, akibat tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu, agar mereka merasakan akibat dari perbuatan tangannya. La'allahum yarji'un, ternyata agar mereka mau kembali. Jadi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan bencana, memberikan musibah, itu ternyata isinya adalah kasih sayang, agar kita mau la'allahum yarji'un. Kerusakan itu bukan hanya kerusakan alam, hutan ditebang, banjir, tapi juga kerusakan tatanan sosial yang menyerukan semua agama sama. Naudzubillahi min dzalik. Harus saling mengucapkan keselamatan, tidak harus. Kembalikan kepada yang benar, pada rel yang benar, ya. Apalagi saling membenci, ingin mengusir. Perbedaan keyakinan itu suatu keniscayaan. Ini yang harus kita fahami. Tidak harus diusir orang yang berbeda akidah dengan kita, apalagi dibunuh, dihabiskan, tidak. Itu semuanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, dijadikan semua dapat petunjuk, selesai. Tidak usah ada dai. Ini. Jadi Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kita tidak akan menghabisi orang-orang yang berbeda akidah dengan kita, merusak tempat ibadahnya juga tidak. Kita mengkaji seperti ini karena kita homogen, kita semuanya adalah orang-orang yang beragama Islam. Ini tidak ingin kita menyakiti mereka. Ternyata targetnya la'allahum yarji'un. Jadi kalau berkepanjangan, kita perlu introspeksi. Jangan-jangan masih banyak di antara kita yang belum kembali, bahkan malah tidak mau menyebut la haula wala quwata illa billah. Ketika turun angka-angkanya langsung, wah hebat pasukan kami, tim, ya, satgas covid kami luar biasa. Tidak mengedepankan terlebih dahulu atas izin Allah. Alhamdulillah, data hari ini menurun. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, untuk bisa diangkat corona itu. La'allahum yarji'un. Bangga diri, sombong, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini berkat vaksin, berkat ini, aduh, nggak bisa. Ujian itu suatu keniscayaan. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Jadi mau panjang mau pendek, ini semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyampaikan materi ini, ada yang tanya, Wah Hasim, itu lihat orang-orang kampung nggak ada yang pakai masker, nggak seperti yang ada di kota-kota, ya. Mereka tidak ini, mati itu kan di tangan Allah. Iya betul, di tangan Allah. Apa virus itu ada? Oh, saya dokter hewan, saya terangkan. Kebetulan yang nanya dokter hewan juga. Bapak pernah punya ayam satu kandang? Iya. Mati semua ya? Kena telo ya? Iya, kepalanya muter-muter Pak. Ya betul, itu. Berarti itu kena virus Pak. Coba besok kalau Bapak beli ayam lagi, vaksin dulu, ya kan? Vaksin dulu. Nggak kena itu telo. Nah, berarti virus itu ada. Jadi virus itu bukan sesuatu yang tidak ada. Ada. Dan bisa dihindari dengan vaksin. Hanya vaksin telo itu atau virus telo itu tidak seperti corona yang mudah membentuk varian baru. Nah ini, jadi kalau bapak-bapak ditanya tentang kenapa vaksin corona ya tidak bisa semudah vaksin telo pada ayam ya, karena virusnya ini berubah sangat cepat. Jadi kalau bapak-bapak divaksin dengan virus yang tipe kemarin, yang datang tipe baru, ya percuma vaksinnya, memang percuma itu. Ini ya, lebih baik kita meningkatkan stamina kita ya, dengan pikiran yang tawakal ala Allah, dengan usaha sekuat tenaga ya, kemudian kita pasrahkan pada Allah, makan yang bergizi ya,
minum-minuman seperti yang disarankan oleh para ahli, apakah jahe merah dan sebagainya, insya Allah kita akan selamat. Yang jelas vaksin ini tadi kelemahannya yang ini, variannya ini sangat cepat. Kalau telo bapak punya ayam ampuh itu. Kalau bapak nggak divaksin ayamnya muter-muter semua, mati semua satu kandang. Ini saya juga di rumah punya burung merpati, nggak divaksin, muter-muter semua sekarang. Sudah bapak sejak 3 bulan yang lalu lah, musim pancaroba, telo. Jadi virus itu ada. Jangan sampai kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menganggap virus itu tidak ada, bakteri tidak ada. Ada. Kita harus menjaga. Ya. Saya kemana-mana nggak sakit. Iya bapak nggak sakit, tapi hati-hati kalau bapak pergi-pergi pulang sampai ke rumah, di rumah ada kakek, ada nenek yang mungkin kena diabetes, staminanya rendah, dia akan kena duluan, bapak nggak kena. Ya, makanya masker tetap harus dipakai walaupun kita masih muda. Jangan sampai kita nggak pakai masker, pulang ke rumah ada kakek di rumah. Kakek kenapa batuk-batuk? Kamu pulang kemarin nggak pakai masker dari mana? Ikut prasmanan, kondangan. Nah ini Bapak sekalian harus kita perhatikan. Jadi jangan dianggap sepele tentang virus ini. Ini insya Allah bapak-bapak sekalian sudah paham, saya teruskan saja. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tentang orang yang sabar, kita harus menyebut bahwa itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masuk program 2021. Apa rencana bapak-bapak sekalian? Mau apa? Ini nomor 1. Yuk, kuatkan orientasi akhirat dengan semangat lomba. Fastabiqul khairat. Jadi jangan santai-santai aja. Saya mengajak istri saya, anak-anak saya semua, fastabiqul khairat. Jangan sampai adzan subuh berkumandang baru bangun, harus sudah sekian, minimal setengah jam lah anak-anak sudah dibangunkan. Fastabiqul khairat. Kuat beragama dan istiqomah, karena nanti akan ada janji Allah untuk orang yang istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang ketiga, segera bertaubat mumpung masih ada umur. Yang keempat, teladani para nabi yang doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cari di dalam Al-Qur'an yang ada pernyataan dari Allah, wa ajabna, dan kami ijabah. Siapa itu? Nanti ada Nabi Lut, Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria, itu diijabah Allah SWT. Bahkan Nabi Yunus itu, bapak-bapak sekalian, tidak minta pada Allah, cuma menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini mungkin kita yang kurang menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semuanya tidak merasa zalim, semua merasa hebat demi NKRI, demi republik ini. Padahal korupsi ada di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang membuat panjang corona. Ya. Oke, Allah punya dunia dan akhirat, karena itu tadi pertama orientasi akhirat ini sangat-sangat penting. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, penduduk Quraisy itu adalah disebut masyarakat yang ummi, jahil waktu itu. Datang Rasulullah Muhammad SAW dengan wahyu melalui Jibril, menjadi manusia-manusia terkenal di dunia. Karena apa? Karena mereka beriman kepada Allah dan kepada akhirat. Orientasinya bukan hanya dunia, orientasinya adalah akhirat. Sampai terbentuklah masyarakat Madani, ya, yang diabadikan Allah dalam surat Al-Hasr ayat ke-9, ya, bahwa orang-orang Ansor mencintai orang-orang Muhajirin melebihi dirinya sendiri. Itu puncak peradaban. Sekarang teganya bansos diambil, bertentangan dengan Madani ini, dengan masyarakat Madani. Boro-boro mengeluarkan dari dompetnya sendiri, malah dompetnya orang miskin diambil, jatahnya orang miskin diambil. Ini. Jadi ini apa?
Artinya kita perlu belajar. Pendidikan kita itu jangan orientasinya dunia saja, orientasikan akhirat, insya Allah baru selamat. Makanya kita kemarin ingin membuat program sebenarnya, semua kampus-kampus ini, kalau perlu kita buat pesantren-pesantren di pinggir kampus, ya, pesantren di pinggir kampus. Kalau Ustaz Didin kan membuat ulil albab, ada ulil albab, kita buat ulil albab IPB, ulil albab ITB, buat di situ. Karena apa? Yang utama itu di situ. Jadi pendidikan yang paling utama, tarbiyah yang paling utama adalah di ulil albab, di pesantren itu. Masalah belajar bercocok tanam, belajar fisika, kimia, itu mah gampang. Apalagi sekarang, sudah digital begini. Tetapi menanamkan akidah, menanamkan keimanan pada negeri akhirat, membuat jadi wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, tidak kikir, nah itu pesantren. Yuk, Masjid Al-Hidayah, kapan membuat kos-kosan dekat kampus dermaga? Begitu, Ustadz nanti ngisi di sana. Begitu. Jadi calon-calon insinyurnya, calon-calon sarjana pertaniannya adalah alumni pesantren Al-Hidayah di dekat kampus dermaga. Yuk para ahnia, berikan pada Al-Hidayah, bangun kos-kosannya di sana. Ini biarkan aja IPB dengan pertaniannya, tetapi yang datang, nah, jadi ada fardu ainnya, ada fardu kifayahnya, ada di sana. Berharaplah kebaikan dunia dan akhirat. Nah ini, mangkana yuridu sawabad dunya wa ni'ma wa indallahi sawabad dunya wal akhirah. Jadi kalau orang mencari dunia saja, padahal di sisi Allah ada dunia dan akhirat. Wa kanallahu sami'an basira. Di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Allah Maha teliti dan Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, melihat. Doa terbaik juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya. Artinya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mendapatkan rizki dari Allah SWT, setelah dapat rizki, yuk nak ke rumah anak yatim, yuk kita sodakoh. Itu bagian dari dakwah, bagian dari pendidikan terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya menyerahkan saja, kalau perlu yang menyerahkan anak kita, itu bagian dari pendidikan. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum mayabkhal, dan seterusnya. Ada yang kikir terhadap itu semuanya. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang terbaik. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Akhirat harus menjadi prioritas. Ini wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka pada orang yang suka berbuat kerusakan. Kejarlah akhirat, dunia jangan kamu lupakan. Jangan kebalik, kejar dunia kalau ada sisa untuk akhirat. Ternyata masih banyak orang keliru ya. Semoga bapak-bapak sekalian dan saya dan keluarga saya tidak keliru memahami orientasinya adalah akhirat. Sama kalau bapak-bapak ingat kisah tentang hijrah Rasulullah SAW, apa dialog Rasulullah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana melindungi aku, setelah aku akan lindungi kamu. Tidak bisa ya. Aku harus lebih utama daripada dirimu sendiri. Untukmu ya Rasulullah, diriku dan keluargaku aku korbankan demi untuk melindungi engkau, baru benar. Seperti itu ternyata cinta kita pada Rasulullah SAW ya, jiwa dan harta, keluarga, semuanya lebih utama Rasulullah SAW daripada diriku sendiri. Maka ketika terjadi perang ya, panah menghujam, dia menjadi benteng-benteng Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita ekspresikan itu, kita tiru itu dalam kehidupan sekarang ini ya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, daripada menyesal nanti di akhirat. Kenapa?
kita dahulu tidak atokna Allah wa atokna Rasul. Ini berlombalah untuk akhirat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Sabiqu, musabaqah, berlomba-lombalah kamu ila maghfiratim min rabbikum, kepada maghfirah, ampunan dari Tuhanmu. Kita cari ampunan itu akan diberikan Allah kepada siapa? Orang yang mau bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum. Nah, akan mengampuni, mengambil sayiat-sayiat kita, dihapus oleh Allah SWT. Wa jannatin arduha, dan surga yang kedua, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, yang demikian itu merupakan keutamaan dari Allah untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah yang memiliki keutamaan yang besar. Ini sama wasariu tapi istilahnya. Kalau tadi apa? Berlomba-lombalah, kalau ini bersegeralah. Wasari'u, ini 2021 harus kita mulai ya, mulai hari ini yuk wasari'u. Jadi jangan sampai aduh mau sholat subuh cuma satu baris paling, enggak. Perlombaan mana ada perlombaan, itu lambat, saya ngerem saja, nggak bisa. Kalau perlu kita capek, yang tercepat di dunia ini siapa? 100 meter, lari 100 meter, rekod nasional berapa detik? Nggak bisa temannya sebelah berhenti, kita berhenti. Yang berikutnya istiqomah. Ini catatan bagi saya dan bapak-bapak sekalian, istiqomah ini luar biasa. Bapak-bapak sekalian kan nggak melihat dengan mata kepala malaikat. Ternyata malaikat itu ada di sekitar kita. Dan malaikat itu bisa menolong kita. Makanya kalau ada orang mau dibunuh ternyata nggak bisa dibunuh, ada malaikat yang melindungi. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata malaikat ini. Jangan dikira nggak ada. Kalau sudah waktunya ya syahid, sudah waktunya. Tapi kalau belum waktunya malaikat lindungi. Pilihan jalan saja malaikat bisa menunjukkan. Saya mau lewat puncak atau lewat Cipularang ya? Nah, kan? Puncak saja, bismillah, ya kan? Ternyata lancar. Atau lewat Cipularang saja, macet, banyak truk, udah sana. Nah, hal gini ini Bapak sekalian. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Orang yang mengatakan Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang disediakan, dijanjikan untuk kamu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami pelindung-pelindungmu di dunia dan juga di akhirat. Ini ya. Ya. Fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, di dalamnya ya, apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai balasan dari Allah SWT. Sudah adzan,
maka saya percepat langsung saja bertaubat Bapak sekalian, agar apa? Satu, tidak seorang pun yang menyesal dari ibadah kepada Allah SWT, tidak ada yang merasa belum dapat petunjuk. Yang ketiga, saat melihat azab tidak ada yang minta kembali ke dunia barang sebentar untuk menjadi muhsinin. Silahkan nanti dicek surat Az-Zumar 53-59. Segede apa dosa kita, masih ada umur, masih ada kesempatan. Jadi jangan, aduh saya sudah kelanjur basah Pak Hasim, saya nggak bisa. Oh enggak, masih ada ini. Mungkin tinggal 3 hari lagi, 2 hari lagi, siapa tahu nggak sampai tahun 2021. Tapi kalau mau mengamalkan ini, kembali ke jalan Allah, berserah diri kepada Allah, selamat. Karena itu ada kisah orang yang saling membunuh, yang satu terbunuh karena di jalan Allah, masuk surga. Yang membunuh suatu hari taubat, masuk surga juga. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bisa bertaubat orang itu. Nah, ini 5 kunci surga ya, harus menjadi ulil albab ya. Pertama, menepati janji dengan Allah, yaitu syahadat. Yang kedua, menyambung tali silaturahim dengan yang diperintahkan Allah. Ini kelihatannya gampang yang kedua, ternyata akhir-akhir ini sulit ini. Banyak orang menyambung silaturahimnya dengan non muslim, dengan sesama muslim malah menjelek-jelekan. Nauzubillahi min dzalik. Nggak akan bisa masuk surga Aden. Innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin itu saudara, malah dijelek-jelekan. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, sabar mencari ridha Allah. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Berikutnya salat dan zakat. Yang terakhir, membalas keburukan dengan kebaikan. Wadra'u bil hasanatis sayyi'ah. Nanti silahkan bapak-bapak sekalian ini dicek ya. Ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24 ya. Yang terakhir ini ada pembukaannya, surat Al-Anbiya 90. Fastajabna lah. Nah, penting ini. Jadi silahkan Ustadz cari yang ada fastajabna lah ini. Apa yang dikerjakan Nabi Zakaria, sudah sampai tua nggak punya anak. Ini karakternya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat. Nomor 1, bersegera berbuat kebaikan. Nomor 2 ya, wa yad'unana rahaban wa rahaba, berdoa dengan penuh kekhawatiran dan penuh harap. Khawatir kalau gak diterima, penuh harap karena Allah satu-satunya yang kita minta pada malam hari. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in, khusyuk. Dah. 3, Nabi Zakaria dikabulkan Allah, sesuatu yang tidak masuk dalam logika ilmu pengetahuan. Sudah kakek-kakek, nenek-nenek, mandul lagi, istrinya sudah terkenal mandul. Ternyata Allah fastajabna lahu, kami ijabah untuknya. Satu saja karena waktunya sudah habis, nanti kesempatan yang lain ya. Silahkan dicek surat Al-Anbiya ayat 90. Mari kita kerjakan. Jadi kalau bapak-bapak punya cita-cita, punya harapan, tutup dengan 3 amalan. Yang pertama adalah bersegera berbuat kebaikan. Bangun pagi, habis subuh, saya mau sedekah, anterin segera ya kan? Gitu. Malam hari sempatkan berdoa, nangis berdoa. Yang ketiga, khusyuk ketika sedang sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.